Jadi kita ingin lebih dalam lagi menjelaskan tentang generasi salaf dengan khalaf ini. Tadi generasi pertama dari generasi Rasulullah sampai generasi 300 itu generasi salaf. Siapa-siapa tokoh yang ada di generasi salaf ini dan siapa generasi yang pemuda generasi khalaf ini? Para imam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu semuanya generasi salaf. Kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau di dalam hadis-hadis Ahlus Sunnah wal Jamaah itu siapa? Berdasarkan beberapa hadis, Ahlus Sunnah itu kriterianya ada 5. Pertama, mengikuti sunnah Rasul. Kedua, mengikuti sunnah Khulafaur Rasyidin. Ketiga, mengikuti ajaran para sahabat. Keempat, mengikuti ijma ulama. Kelima, merupakan golongan mayoritas umat Islam. Ini kriteria Ahlus Sunnah di dalam hadis-hadis. Nah, setelah kita tahu kriteria, ada pertanyaan, siapa Ahlus Sunnah? Kalau begitu, Ahlus Sunnah itu berarti mayoritas umat Islam, di mana di dalam beragama mengikuti pola atau sistem bermadhab. Di dalam fikih mengikuti salah satu madhab yang 4, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Dan ini salaf semua saudara. Imam Hanafi salaf, Imam Maliki salaf, Syafi'i salaf, Imam Hambali salaf. Di dalam akidah mengikuti madhab Imam Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Imam Asy'ari dan Imam Maturidi ini mengikuti generasi salaf. Masih ada salafnya. Walaupun wafatnya di generasi khalaf. Karena lahirnya sebelum tahun 300. Di dalam tasawuf mengikuti madhabnya Imam Junaid Al-Baghdadi. Imam Junaid Al-Baghdadi ini juga generasi salaf. Karena beliau wafat tahun 297 Hijriah. Jadi belum 300. Jadi masih generasi salaf. Ini ulama-ulama salaf. Nah, kalau kelompok-kelompok yang sekarang ini yang mengaku salafi, wahabi itu benar-benar tidak salaf. Mengapa tidak salaf? Imam mereka yang nomor 1 Syekh Ibnu Taimiyah. Syekh Ibnu Taimiyah itu hidup pada abad ke-7 Hijriah. Akhir abad ke-6, awal abad ke-7. Dah berapa ratus tahun? Jadi dah 400-an kan? Kemudian imam kedua lebih mundur lagi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi ini lahir tahun 1111 Hijriah. Meninggal tahun 1205. Baru berapa tahun ke sekarang. Artinya benar-benar khalaf. Wahabi itu bukan salaf. Khalaf betul mereka. Dan karena mereka bukan salaf, akhirnya mereka mengaku-ngaku salafi. Kita ini yang imamnya salaf gak ngaku-ngaku. Mengapa? Karena asli. Makanya saudara ya, kalau beli madu, walaupun di Sumatera. Kalau di Sumatera madu itu asli. Sekarang belum tentu. Kalau beli madu lalu ada tulisannya asli, perlu curiga. Mengapa? Ini kenapa ditulis asli? Jangan-jangan tak asli. Biasanya begitu, itu namanya propaganda. Propaganda namanya. Nah, Wahabi ini bilang salaf itu propaganda. Kalau mayoritas umat Islam bilang salaf itu bukan propaganda. Ini contoh lagi ya, contoh lagi. Kita ini kalau habis sholat biasanya baca zikir jahar macam tadi. Lalu doa bersama. Tapi kalau salafi, kalau habis sholat, kalau imamnya jahar langsung pergi. Marah dia, betul. Kalau diajak salaman mereka tak mau. Kadang-kadang yang ngajak salaman dipukul tangannya, ditepis. Lalu dia bilang, kenapa? Salafi. Itu namanya salah fikir. Mengapa? Karena yang salaf itu zikirnya keras, jahar. Dan generasi salaf pada para ulama, orang sholat berjamaah di masjid.
Yang sunnah makmum itu meninggalkan tempat itu bersama imam atau imam berdiri duluan. Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan imamnya berdiri baru jamaah berdiri. Atau imamnya berdiri duluan baru jamaahnya ikut. Ada yang mengatakan bareng. Kalau ada orang imamnya masih duduk baca zikir pergi duluan, itu meninggalkan sunnah namanya. Mengapa meninggalkan sunnah? Para sahabat dulu begitu. Di dalam Sahih Bukhari ada babun tidharin nas qiyamal imam al-alim. Bab ini menjelaskan jamaah itu mau berdiri meninggalkan tempat sholat menunggu imamnya yang alim berdiri duluan. Mengapa begitu? Para sahabat itu meninggalkan tempat sholat berjamaah itu kalau Rasulullah dah berdiri. Kalau Rasulullah masih wiritan, berzikir mereka. Kalau Wahabi enggak, kalau Wahabi pergi duluan meninggalkan sunnah itu namanya. Lalu bilang generasi salaf. Itu salah fikir. Karena enggak betul. Ini contoh ya dalam tata cara ibadah. Kemudian lagi diajak salaman enggak mau. Yang betul salaman memang. Enggak salaman enggak apa-apa. Tapi seandainya bersalaman betul. Mengapa betul? Para sahabat bersalaman dengan Rasulullah habis sholat. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Dari Abu Juhaifah radhiyallahu an. Abu Juhaifah berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hajirah ilal batha. Fatawadda thumma shalla dhuhra rak'atain wal ashr rak'atain. Rasulullah keluar ke daerah Batha pada waktu musim haji. Ketika suasana panas, macam sekarang kan El Nino kan panas sekali. Lalu Rasulullah berwudu. Setelah berwudu, beliau jadi imam sholat zuhur asar 2 rakaat. Selesai sholat, waqaman nas, orang-orang berdiri. Faj'alu ya'khudhuna yadayhi. Lalu mereka mengambil kedua tangan Nabi. Apa maksudnya mengambil kedua tangan Nabi? Artinya bersalaman. Para sahabat itu bersalaman. Wa yamsahuna biha wujuhahum. Lalu tangan Nabi mereka usapkan pada wajah mereka. Mengapa diusapkan? Dicium tangannya karena baginda orang yang mulia. Artinya Rasulullah habis sholat diajak salaman gak melarang. Seandainya salaman habis sholat itu dilarang, bid'ah, pasti Rasulullah gak mau. Jangan salaman, bid'ah ini. Ternyata Rasulullah mau aja dicium. Wahabi gak mau diajak salaman. Mahal sekali mereka. Jual mahal harganya. Padahal ya berapa harganya? Mungkin gak ada harganya. Gak ada nilai. Kemudian kata Abu Juhaifah, fa'akhadtu biyadihi. Aku ambil tangan beliau, wa wada'tuha ala wajhi. Aku letakkan pada wajahku. Fa idza hiya abradu minas salji. Ternyata tangan baginda lebih sejuk daripada salju. Jadi ketika suasana panas, tangan baginda ini mengalirkan energi dingin, gak perlu AC. Wa atyabu raihatan minal miski. Tangan baginda lebih harum aromanya daripada parfum kasturi. Ini contoh ya. Artinya apa? Tradisi keagamaan mayoritas umat Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah, senantiasa dijaga oleh Allah sesuai dengan ajaran salaf, yaitu para sahabat. Kalau kelompok yang menyimpang ini selalu keliru. Mengapa keliru? Memang gak dijaga oleh Allah. Karena di dalam hadis itu, orang itu kalau ingin dijaga, kuncinya harus menjaga jamaah, menjaga kebersamaan dengan mayoritas. Kalau orang suka menentang, suka beda dengan banyak orang, suka beda dengan ulama, hatinya tidak dijaga oleh Allah, lalu menjadi orang yang tersesat jalan. Karenanya ini saudara bedanya generasi salaf dengan orang yang mengaku-ngaku salaf. Lalu memberi label dirinya namanya salafi. Karenanya kalau ada orang bilang salafi, oh berarti ini abal-abal, KW-KW. Mengapa? Karena yang ori, yang asli biasanya gak pakai label. Mengapa gak pakai label? Percaya diri. Kita ini gak perlu label. Mengapa? Dah percaya diri. Makanya orang-orang yang orang-orang yang kurang percaya diri kan diberi label-label.